Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Perkenalkan nama saya Hijrin Imanutillah, NIM 2023-1254 dari kelas F Teknik Kompilasi. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil UAS esai saya, di mana terdapat nomor 1. Di mana soal nomor 1 itu jelaskan pengertian dari sintaks tree. Jadi, sintak itu merupakan salah satu cabang dari ilmu kebahasaan yang mempelajari tentang struktur pembentukan kata-kata menjadi satu kesatuan kalimat terstruktur dan bermakna jelas. Lalu penggunaan pohon diagram sintaks merupakan penggambaran bagaimana adanya hubungan hierarki antara komponen-komponen atau kata-kata yang terkandung dalam suatu kalimat. Lalu di sini terdapat nomor 2, itu nomor 2, pohon penurunan derivation tree atau parser tree, berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Contoh soalnya di sini ada aturan produksi S menuju AB dan A menuju A kecil dan A besar. Nah, di sini terdapat cara-cara untuk proses penurunan atau parsing. Cara pertama itu penurunan terkiri atau biasa disebut leftmost derivation atau simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu. Lalu penurunan terkanan, right derivation, simbol variabel terkanan yang diperluas terlebih dahulu. Di sini saya ada beberapa contoh soal. Di sini misal terdapat tata bahasa bebas konteks. Nah, di sini S seperti yang bisa dilihat. Lalu A ini menuju SBA. Lalu untuk memperoleh untai AA, BB, AA, menggunakan simbol sama dengan besar atau dibaca menurunkan. Jadi simbol ini dibaca menurunkan, artinya menurunkan. Lalu dengan penurunan terkiri, maka didapat hasilnya AA, BB, AA. Lalu dengan penurunan terkanan, maka hasilnya juga didapat AAB, AA, BB, AA. Meskipun proses penurunan berbeda, namun akan tetap memiliki pohon penurunan yang sama. Bisa kita lihat, ketika kita menggunakan penurunan terkiri dan juga penurunan terkanan, maka hasil yang didapat itu sama dengan sama dengan pernyataan di soal. Oke, lanjut untuk nomor 3, itu pengertian top-down parsing adalah sebuah metode di mana metode ini melakukan penelusuran dari root ke leaf atau dari simbol awal ke terminal. Lalu metode top-down parsing ini meliputi backtrack atau backup, lalu ada no backtrack. Lalu untuk di dalam pencairan top-down parsing ini terdapat beberapa permasalahan yang mungkin akan ditemui. Salah satunya itu ada left recursion dan left recursive. Lalu untuk pengertian dari left recursion ini, sebuah grammar dikatakan bersifat left recursion apabila grammar tersebut mengandung suatu non-terminal dan derivasinya. Lalu untuk nomor 4, pengertian bottom-up parser bekerja dengan cara mengambil satu demi satu kata dari kalimat yang diberikan untuk dirangkaikan menjadi konstituen yang lebih besar. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai konstituen yang terbentuk ialah sentence atau kalimat. Nah, dengan demikian metode bottom up bekerja dengan cara yang terbalik dari top down. Yang dimana cara kerja bottom up parser ini bekerja secara bottom up, antara lain bottom up parser biasa dan juga shift reduce parser. Lalu perhatikan bahwa parser ini tidak membedakan antara role grammar dan word lexicon. Sehingga cara kerjanya itu sangat sederhana, namun sangat bodoh karena akan terus mengulang kesalahan yang sama. Yang dimana kesederhanaan metode ini terletak pada predikat untuk parsing, yaitu parse yang hanya memiliki sebuah argumen. Nah, argumen-argumen ini berisi kalimat yang akan diparse atau yang akan diturunkan dalam bentuk list dari simbol. Lalu kata-kata dari input kalimat akan dirangkaikan sambil mencari aturan yang lebih luas, sampai tinggal sebuah simbol dalam list. Jadi untuk pengertian bottom up,
begini. Lalu untuk yang nomor 5 itu program dari bottom up dan parsing down. Nah, untuk top down, untuk program top down parsing bisa dilihat seperti ini. Di sini kita menggunakan include iostream, juga include string, dan include deque. Lalu using namespace std, menggunakan integer n, n1, n2. Lalu juga ada for if. Nah, bisa dilihat kita menggunakan cout, enter the number of production, yang dimana gunanya untuk menginput data, menginput kata, atau mengeluarkan kata nanti pas saat kita run, itu mengeluarkan kata enter the number of production. Lalu di sini juga ada for in null, i kecil sama dengan n, lalu ada i++. Lalu di sini juga ada cout, enter the number of terminal. Lalu cout, enter the terminal. Oke, mungkin bisa dilihat programnya di sini. Lalu sini juga menggunakan string, char do, for while, dan juga for if, for else. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk menjelaskan presentasi mengenai UAS teknik kompilasi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan saya akhiri, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.